Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang kita pelajari memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan semua orang yang mempelajarinya. Lanjutan bab 4, akhlak pelajar terhadap pelajarannya. 10. Bila dalam belajar, santri menggunakan sistem sorongan, suatu metode belajar dengan maju satu persatu dan langsung disimak dan diperhatikan oleh ustadznya, maka ia harus menunggu gilirannya dengan tertib, tidak mendahului peserta yang lain kecuali apabila ia mengizinkannya. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan, bahwasanya suatu ketika ada seorang lelaki dari sahabat Ansor menjumpai Rasulullah sambil bertanya mengenai sesuatu. Setelah itu datang lagi seorang laki-laki dari Bani Sakif kepada beliau, juga bertujuan yang sama, menanyakan sesuatu kepada beliau. Kemudian Nabi menjawab, "Wahai saudaraku dari Bani Sakif, duduklah, aku akan memulai mengatakan sesuatu yang dibutuhkan oleh sahabat Ansor tadi, sebelum kedatanganmu." Al-Khatib berkata, bagi orang-orang yang datangnya lebih dulu, disunahkan untuk mendahulukan orang yang jauh daripada dirinya sendiri, karena untuk menghormatinya. Begitu juga bagi orang yang datang belakangan, apabila mempunyai kebutuhan, keperluan yang sifatnya wajib, dan orang yang lebih awal mengerti akan keadaannya, maka hendaknya ia didahulukan dan diutamakan, atau ustadz memberikan sebuah isyarat untuk mengutamakannya, karena adanya kemaslahatan, kebaikan yang tersembunyi di dalamnya, maka ia disunahkan untuk diutamakan. Mendapat giliran lebih awal, sebenarnya bisa diperoleh dengan cara datang lebih awal pada majelis yang dipakai oleh ustadz untuk melakukan transformasi keilmuan. Dan hak yang dimiliki oleh seseorang tidak akan pernah gugur, sebab perginya orang tersebut karena sesuatu yang bersifat darurat, misalnya menunaikan hajat, memperbarui wudhu, dengan ketentuan apabila ia kembali pada tempat semula. Apabila ada dua orang yang saling mendahului, atau saling rebutan tempat, maka hendaknya keduanya diundi, atau ustadz yang menentukan mana yang lebih dulu berhak menempatinya, apabila salah satunya melakukan perbuatan yang baik. 11. Menjaga kesopanan duduk di hadapan ustadz ketika mengikuti kegiatan belajar dan juga harus memperhatikan kebiasaan, tradisi yang selama ini diterapkan oleh ustadz dalam mengajar. Santri hendaknya membawakan kitab ustadznya yang hendak dibaca bersama-sama dengan kitabnya sendiri dan membawanya dengan kedua tangannya dan tidak boleh meletakkan kitabnya ustadz di atas tanah dalam keadaan terbuka ketika hendak dibacanya. Bahkan sang santri harus membawa dengan tangannya sendiri. Ia tidak diperbolehkan membaca kitab ustadz kecuali atas izin beliau. Di samping itu sang santri tidak boleh membaca kitab ketika hati sang ustadz sedang kalut, bosan, marah, susah dan sebagainya. Apabila ustadz memberikan izin, maka santri sebelum membaca kitab hendaknya membaca ta'awud, basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi dan keluarganya, para sahabatnya, kemudian mendoakan kepada ustadznya, orang tua para gurunya, dirinya sendiri, kaum muslimin semuanya, dan memintakan rahmat kepada Allah untuk pengarang kitab ketika membacanya. Dan apabila pelajar mendoakan ustadznya, maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata, mudah-mudahan Allah meridhoi kalian semua, guru-guru kami, pemimpin kami dan sebagainya, dan semua doa yang dipanjatkan oleh santri semuanya dikhususkan untuk gurunya. Apabila santri telah selesai belajar, hendaknya ia juga mendoakan terhadap ustadznya. Apabila santri tidak memulai dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, baik karena lupa atau karena kebodohannya sendiri, maka hendaknya ustadz mengingatkan terhadap santri tersebut, mengajarinya, dan mengingatkannya, karena hal itu termasuk etika, akhlak yang paling penting. 12. Menekuni pelajaran secara seksama dan perhatian dan tidak berpindah pada pelajaran yang lain sebelum pelajaran yang pertama bisa difahami dengan baik. Tidak boleh pindah baik dari negara ke negara yang lain, atau dari satu madrasah ke madrasah yang lain, kecuali darurat dan ada keperluan yang sangat mendesak, karena hal itu akan menimbulkan berbagai macam persoalan, membuat hati menjadi resah, gundah dan menyia-nyiakan waktu dengan percuma tanpa ada hasilnya. Hendaknya santri selalu pasrah dan berserah diri kepada Allah. Ia tidak boleh menyibukkan dirinya dengan masalah rizki, permusuhan dan bertentangan dengan seseorang, menjauhkan diri dari pergaulan orang-orang yang ahli dalam hal bicara, ahli kerusakan,
maksiat dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran. Karena berdampingan, hidup bertetangga dengan orang-orang seperti itu pasti menimbulkan dampak yang negatif. Seorang pelajar ketika sedang belajar hendaknya menghadap ke arah kiblat, banyak mengamalkan, melakukan tradisi-tradisi Rasulullah, mengikuti ajakan ahli kebaikan, menjauhkan diri dari doanya orang yang dianiaya, dan memperbanyak sholat dengan segala kehusukan. 13. Bersemangat dalam menggapai kesuksesan dengan diwujudkan pada kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat serta berpaling dari keresahan yang mengganggu. Selain itu, santri juga harus membentuk hasil-hasil pendidikannya sebagai suatu nasihat dan peringatan yang berharga pada dirinya, sehingga ilmu itu bisa membawa berkah dan bersinar, serta mendapat pahala yang luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak mampu mewujudkan, maka berarti ia tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Kalaupun memiliki ilmu, maka ilmunya kurang bermanfaat. Hal-hal seperti itu telah banyak diuji cobakan oleh sekelompok ulama salaf. Ilmu yang dimiliki oleh santri hendaklah hal itu tidak membuat dirinya menjadi sombong, terlalu membanggakan terhadap kekuatan akal yang ia miliki. Bahkan semestinya ia wajib bersyukur kepada Allah, selalu mengharapkan tambahan ilmu darinya dengan cara mensyukuri secara terus-menerus. Santri hendaknya menebarkan, menyebarluaskan salam, menampakkan sifat kasih sayang dan menghormatinya, serta menjaga diri dari hak-hak yang dimiliki oleh teman, saudara, baik seagama atau seaktivitas, karena mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu, membawa dan mencari ilmu, berusaha melupakan terhadap segala kejelekan mereka, serta memaafkan segala kekeliruan dan menutupi kejelekan mereka, serta mensyukuri terhadap orang-orang yang berbuat bagus dan mengampuni orang yang berbuat kejelekan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita mampu mengambil segala manfaat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.